kita kesempatan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bawa persembahan pujian kita ke hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan Dia, menyenangkannya hatinya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu baru untuk kami tiap hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesehatan tubuh kami, baik ataupun tidak baik yang kami alami pagi hari ini. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan, karena Engkau, karena pribadi-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami mau persembahan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bawa korban kami Tuhan, penyembahan kami ya Bapa. Yang layak untuk ditinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Kiramaya ramaya ramasaka ramaya ratangaya ramase. Kiramaya ramasaka ratangaya ramo. Kiramaya ramasaka ramaya ramaya ramasaka ramaya rama. Engkau Tuhan kami agungkan, kami sembah, kami muliakan.
Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan matamu, sujud di depan matamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Namamu Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Mari saudara, dimanapun saat ini berada, yuk saya undang bangkit berdiri. Kita mau terus tinggikan dia. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebut namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, yes. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus.
oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya kita sudah ditebus. Haleluya. Kita terima kasih Tuhan, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba. Yes Lord, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yeah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. 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 Kami percaya Tuhan akan kuasa darah-Mu Yesus yang sudah membersihkan setiap kami, yang sudah menebus setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Bapa, Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami. Apapun musim di hidup kami, Engkau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Bapa, ku datang
kuatkan, aku bertahan. Engkaulah pengharapan kami di dalam kesesakan Tuhan. dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan pada setiap kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Allah Immanuel. Engkau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan kami. Yes Lord. Aku Terima kasih Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan. kau buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau yang buktikan kesetiaan-Mu pada setiap kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes Lord. Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji penyertaan-Mu. Walau krisis, walau apapun Tuhan, kami tak takut, kami tak gentar karena ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang terjadi, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan pagi hari ini boleh layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus mendeklarasikan akan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi lidah bibir kami lebih lagi. Hingga setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kami boleh jadi nyata dan jadi daging dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Mengawali hari yang sangat baik. Kami boleh datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami.
Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan. Melengkapi apa yang sudah kami mulai pagi ini Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau bertata atas puji-pujian kami. Dan saat ini waktunya Engkau Roh Kudus. Untuk Engkau mengajar kami. Untuk kami boleh belajar daripadamu. Satu ketetapan-ketetapan daripada firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya setiap benih firman yang boleh ditaburkan, biarlah boleh menjadi kekuatan dan menjadi daging buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa menjelaskan kepada kami akan setiap kebenaran. Karena itu kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Kami mau buka wadah hidup kami. Biar Engkau terus berbicara, mengajar, melatih, dan memberitahukan kepada kami setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin share tentang pergerakan ya. Bukan Tuhan pergerakan, tapi tahun pergerakan. Saya dapat judul ini dari tadi malam ya. Kita semua pasti yang ada di sini semua hadir. Dan seperti apa yang disampaikan Ibu Nani, dalam tahun ini Peggy Mel, ini adalah tahun pergerakan. Di situ dikatakan kalau namanya tahun pergerakan pasti kita akan dibawa dalam satu gerakan-gerakan yang Tuhan mau. Dan dikatakan juga bahwa di tahun pergerakan ini setiap kita harus bergerak dalam mengejar destiny kita. Kita punya destiny yang berbeda-beda, gak sama. Tapi yang pasti setiap kita Tuhan punya rencana. Apa sih sebenarnya destiny itu? Saya mengulas sedikit tentang destiny. Kalau kita ngomong destiny kan sepertinya takdir gitu ya. Tapi sebenarnya destiny itu adalah tujuan hidup kita yang sudah Tuhan rancangkan, yang Tuhan ingin untuk kita tuju, untuk kita hidupi dalam destiny itu. Destiny itu akan semakin jelas, tidak tiba-tiba, tapi akan semakin jelas ketika kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Nanti dari tahun ke tahun lama-lama kita akan tahu destiny kita di mana. Saya sedikit mengulas yang sudah sering kali saya ngomong. Berulang kali saya tidak pernah tahu bertahun-tahun destiny saya di dunia pendidikan. Karena disiplin ilmu saya bukan sebagai guru atau ya di dunia pendidikan lah, tidak sama sekali. Sehingga ketika saya dipanggil untuk melayani di dunia pendidikan di negara tetangga, belum di sini, saya hanya berpikir itu sebuah pelayanan. Pelayanan yang saya harus kerjakan dan saya suka dengan pelayanan pendidikan. Tapi saya tidak pernah mengerti itu sebuah panggilan yang akan menuju kepada sebuah destiny yang Tuhan mau. Bertahun-tahun sampai bosen. Karena biasa kan manusia itu sering gampang bosen ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu destiny-nya. Jadi waktu itu saya berpikir begini, kayak saya bukan orang Cirebon, saya melayani di dunia pendidikan di sebuah sekolah yang cukup terkenal dan pada waktu itu kalau saya boleh ngomong yang paling terkenal, paling besar di Cirebon. Saya melayani diawali dengan suka karena saya memang suka melayani. Tapi ribet kalau di sekolahan itu. Ketemunya banyak musuhnya. Musuhnya guru, musuhnya gereja, musuhnya orang tua. Belum ngadepin siswa. Kok musuh? Ya karena mereka biasanya kalau lihat yayasan itu seringkali kan merasa ini orang ngatur aja gitu ya. Kadang-kadang nggak sepaham itu. Apalagi orang tua kadang-kadang nggak ngerti kan. Nah, karena mengalami begitu banyak pergumulan, seringkali membuat saya itu lama-lama bosen. Saya bilang begini, karena kebetulan, bukan kebetulan lah, sudah diatur Tuhan. Aturan di yayasan itu hanya 2 kali 4 tahun, harus ganti pengurus. Tapi kenyataannya nggak tahu gimana Tuhan reka-reka, saya itu nggak bisa diganti-ganti. Gitu.
Jadi suruh terus. Jadi saya bilang gini, kok hidup saya lama-lama kok buat sekolah ini, bukan alma mater saya lagi. Pengennya lepas aja. Tapi hari-hari saya hidup bergaul di eklesia bersama dengan Ibu Nani, dengan stylenya Ibu Nani. Yang sekarang saya semakin kenal bahwa setiap apa yang Tuhan percayakan harus digumulkan. Jadi kalau Tuhan bilang tetap kamu pegang, saya nggak berani, saya tetap pegang di yayasan pendidikan itu. Sampai tahun kemudian Tuhan bilang begini, 4 tahun lagi bolehlah. Nah saya persiapkan 4 tahun, wah cari pengganti dan sebagainya. Dengan pikiran senang sekali karena setelah itu saya akan masuk ke dunia saya. Saya orang teknik jadi pengennya ya di dunia teknik. Ini hidup saya kenapa habis-habisan buat sekolah aja. Bukan alma mater saya lagi. Nah ketika kemudian selesai sudah bisa dilepas. Saya masuk lagi, senang saya. Karena apa? Saya itu kalau dibilang dulu itu di tempat pelayanan saya di sekolah yang lama, saya itu sedang berdiri di 2 perahu. Saya bayanginnya begitu, makanya nggak betah. Kenapa? 1 perahu di eklesia, 1 perahu di, ya itu karena yang menaungi sekolah itu. Jadi saya merasa saya ada di 2 perahu. Kalau sekarang saya belajar di eklesia, belajar di Gracia, ada perang, ada doling, ada kasih garam, tumen. Saya sulit sekali untuk nerapkan di sekolah itu. Karena saya sendirian. Satu ketika ada di sekolah lain, sedang diserang oleh kuasa gelap, anaknya pada pingsan. Waduh, saya langsung ngobrol sama teman-teman yang di sini. Apa? Ayo kita dolingin, kita gitu. Nah saya bilang gimana mau dolingin ya. Seluruh pengurus yayasan yang lain nggak ngerti soal doling. Kalau diceritain doling mungkin nganggapnya sesat. Saya harus bijak, nggak mau cerita. Jadi di hari Minggu, karena kebetulan kan saya ketua. Jadi kalau saya ngomong sama satpamnya, buka pintu, dibuka. Hari Minggu nggak ada pengurus yang datang kan. Saya pergi sama orang-orang Gracia, saya doling sekolahan. Kan sekolahan nggak semua dibuka kan, kelas-kelas ditutup. Saya kan juga harus bijak. Barangkali ada yang lapor, nanti malah ribut. Kadang-kadang lagi di tengah-tengah rapat, saya tahu harus, nanti kalau Ibu Abigail kan suka ngomong tuh, tetesin darah gitu. Wah saya kan gak mungkin ngomong sama pengurus yang lain. Jadi kalau lagi tengah-tengahnya rapat saya keluar. Saya keluar kan kalau rapat malam ya. Saya keluar, saya keliling, saya tetesin darah. Gak ada yang tahu. Tapi saya tahu sekolah itu ada dalam perlindungan Tuhan. Cuma saya merasa gak enak karena gak ada partnernya. Dan disitulah yang kadang-kadang hati saya mengingini untuk saya cepat lepas. Wih ngapain katanya gitu. Buka sekolah yang baru dimarahin. Buka ini, pokoknya serba gak enak. Nah ketika kemudian Tuhan selesaikan saya di situ. Tuhan bilang, ya itu karena saya belajar di sini selalu apa-apa nanya Tuhan. Walaupun Tuhan masih tetapkan di sana, tapi hati saya, jiwa saya seringkali memberontak. Ini di 2 perahu, nggak enak gitu. Tapi sudah gitu, waktu kemudian selesai, saya sudah persiapkan ada penggantinya. Banyak kan cari pengganti buat di dunia pendidikan tuh nggak gampang. Semua pada takut ngurusin yang remeh-temeh gitu loh, yang kecil-kecil kayak gitu tuh banyak. Tapi setelah saya berhenti, memang di tahun 2007 ketika saya masih sebagai ketua di tempat yang lama, saya duduk di situ itu. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan di sini, dia bilang begini, hamba Tuhannya itu baru sekali dan hanya sekali, sampai sekarang belum pernah ada lagi, belum datang lagi ke sini. Tahun 2007, dia bilang gini, satu hari Tuhan bicara di tempat ini akan ada lagi sekolah Kristen. Terus dia tunjuk saya, lebih bagus dari yang ibu kelola ya. Saya nggak terima loh waktu itu. Walaupun saya rada nggak seneng di sana, tapi saya nggak terima. Sekolah mana yang bisa lebih bagus tuh katanya. Ini kan sudah bagus. Saya pikiran gitu di dalam hati. Tapi tahun 2007, ketika saya selesai di sekolah negara tetangga tahun 2010, 2011 Ibu Iin datang ke sini. Dan di tempat yang sama,
Ibu Iin mengatakan di sini harus ada sekolah lagi. Turun dari panggung, dia tunjuk saya, ibu yang pegang. Saya kaget. Lah baru juga kalau orang ngomong tuh lagi napas lega, tiba-tiba didoakan. Terus saya bilang, saya minta didoain Bu, kata saya. Kenapa saya tidak berpikir sekolah eklesia ini punya sekolah? Saya tidak pernah berpikir. Kenapa? Karena kalau saya mendampingi Ibu Nani pelayanan ya, terus nanti ada yang tanya, Bu Nani, kok Sion, kok waktu itu sebutannya masih Cirebon ya, Cirebon kok nggak punya sekolah? Temanggung punya, Bekasi punya, Semarang punya. Lah ngapain buka sekolah, kata Ibu Nani. Di Cirebon sudah ada sekolah bagus, ngapain buka sekolah lagi? Ngomongnya gitu. Jadi kan saya pikir tidak akan pernah ada visi tentang sekolah. Tapi kemudian tahun 2011 firman Tuhan bilang ada sekolah dan harus buka di tahun 2012. Ketika mengawali sekolah terang bangsa itu, saya baru tahu itu destiny saya di dunia pendidikan. Perlu waktu, jangan kaget ya, 20 tahun untuk saya tahu. Saya dididik, digembleng di sekolah yang lain untuk sebuah destiny yang harus dikerjakan. Dan ketika saya tahu, saya pikir gini, saya itu goblok banget ya. Kok ngertinya baru sekarang? Coba kalau saya ngerti dari dulu-dulu, kan lebih enteng jalaninya. Tapi itulah kita. Nah, kita sekarang tahu bahwa setiap kita punya destiny. Mari kita mulai mengamati hidup kita. Karena dikatakan tahun ini adalah tahun mengejar destiny. Di malam Ibu Nani sampaikan seperti itu. Destiny kita masing-masing enggak sama. Destiny saya dengan tetangga sebelah, dengan depan, dengan saudara-saudara kita. Kita punya destiny yang berbeda. Tapi Tuhan katakan ini tahun kita mengejar destiny. Cari tahu, berdoa, mengerti semakin jelas apa yang harus kita lakukan sebagai panggilan kita. Sedikit saya cerita tentang ciri-ciri destiny yang saya renungkan ya. Kita akan buka Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 13 dikasih lihat. Jadi kita lihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes dikatakan keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Destiny itu tidak urusan Anda pinter atau tidak, Anda lulusan sekolah mana, atau Anda tidak pernah sekolah sama sekali, tidak ada urusannya. Itu sebuah panggilan, tetapi cirinya kalau kita masuk dalam destiny ilahi adalah mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Artinya destiny itu adalah ketika hidup kita, pelayanan kita, kegiatan kita diwarnai kerajaan surga. Ada Kristus bekerja di dalamnya. Ada Yesus yang dilihat oleh orang. Warnanya itu ada jelas. Jadi itulah ciri destiny. Ya ada banyak sih cirinya. Tetapi paling tidak sering kali kita bilang begini. Destiniku apa ya? Karena aku orang bodoh. Karena aku gak sekolah. Karena aku mungkin gak lulus. Atau mungkin karena aku begini. Sering kali kita berpikir destiny kita itu pas cocok dengan bakat kita. Tidak saudara-saudara. Destiny itu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Kenapa? Kalau Tuhan mau kan harusnya ya dari dulu mbok saya tuh sekolah di IKIP gitu ya, di sekolah keguruan. Kan ngurusin sekolah paling tidak ngobrol sama guru itu nyambung. Tidak.
Terkadang Tuhan itu mau ambil supaya orang lain melihat dan kita merasakan bahwa bukan karena kita, tapi Tuhan yang mengerjakan. Petrus dan Yohanes itu mereka tahu bahwa mereka adalah ahli-ahli Taurat. Itu semua tahu bahwa mereka adalah nelayan yang tidak terpelajar. Tapi mereka heran karena kedua orang Petrus dan Yohanes ini bisa melakukan banyak perkara yang besar. Jadi kita tahu bagaimana kita mengejar destiny. Jangan kita begini, oh destiniku kayaknya aku bakatnya begini. Saudara-saudara, kalau saya mau kasih tahu, saya tidak pernah punya bakat masak. Nggak senang masak itu, saudara-saudara. Saya nggak senang masak. Tapi Ibu Nani bilang saya harus mengkoordinir orang-orang masak. Pokoknya di grup masaknya Gracia itu yang paling pinter cuma saya dan Ibu Guatlan. Yang lain-lain nggak pinter lah. Maksudnya kebalik, saya Ibu Guatlan nggak bisa masak, yang lain pinter-pinter. Tapi saya melihat kalau Tuhan panggil itu enggak urusan. Enggak urusan saya bisa masak atau tidak masak. Bagi Tuhan ada perkara yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Entah itu merupakan pembentukan pribadi kita atau hal-hal yang lain. Nah, ciri dari setiap kita mengerti akan destiny adalah ketika kegiatan kita, panggilan kita diwarnai dengan kerajaan surga. Ada pribadi Yesus, ada kuasa Roh Kudus, ada pertolongan, ada banyak hal yang ilahi sedang mengikuti. Sekalipun mungkin tahun pertama, kedua, ketiga enggak ngerti. Seperti saya 20 tahun enggak ngerti. Waktu ada terang bangsa baru ngeh. Oh, panggilan saya di dunia pendidikan. Sekarang saya enjoy sekali. Tapi ya saudara-saudara jangan nunggu 20 tahun ya. Tuhan Yesus keburu datang dulu. Nah, yang kedua cirinya destiny ilahi adalah Matius 5 ayat 16. Semua pasti sudah kenal ini. Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. 16 ya, bukan ayat 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam kita menemukan destiny dan kita berjalan di dalam destiny kita, destiny ilahi, kita harus membawa terang. Ada pekerjaan Tuhan yang membuat orang lain mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Ketika kita lakukan itu. Masih banyak lagi ciri-cirinya, tapi dua itu saja. Kita sekarang akan bicara tentang tahun pergerakan. Tahun pergerakan adalah tahun yang pasti namanya juga pergerakan, berarti kita nggak boleh diam. Kita harus mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan akan terus membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu kita nggak cuma sekedar cari repot ya. Oh ini kan tahun pergerakan, repot dikit lah nggak apa-apa. Udah saya aktif, saya bantuin sini, saya bantuin sana. Nggak jelas, nggak. Tapi yang namanya tahun pergerakan tadi dikasih tahu bahwa bergerak mengejar destiny. Ketika kita bergerak pasti tujuannya destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Jadi nggak bisa melenceng ke sana ke sini. Ada satu arah yaitu panggilan surgawi. Nah saya ingin kasih dua sisi dari pergerakan itu. Sisi yang pertama adalah sisi pribadi. Kita bergerak atas pribadi kita. Ya kita lihat Roma 12 ayat 2. Pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini aja. Dikatakan begini. Tadi udah nongol. Gak apa-apa. Salah satu dari pemberesan saya tadi malam adalah kesabaran. Saya itu orang yang mau cepat. Suka tidak bisa mengerti sama orang yang lambat. Jadi saya kurang sabar. Tapi tadi malam sudah di reset ulang. Ya. Dan hari ini sudah 0. Nah, makanya saya harus menunggu. Gak apa-apa, sabar. Sabar ya Bu Gatlan. Sudah keluar di sini.
Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi yang pertama untuk kita hidup di dalam tahun pergerakan ini, pribadi kita harus jadi pribadi yang baru. Kemarin kan sudah di-reset. Ya, semua sudah di-reset jadi semua nol nih. Nol ya, sudah nol. Jadi sekarang di tempat yang baru ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru katanya. Dan kalau Tuhan kerjakan supaya pribadi kita jadi baru, ya seperti tadi kan. Nggak sabar, nah sabar ya kan. Jadi bukan hal yang menyenangkan, tetapi kita harus berubah. Berubah ke tempat yang seperti itu. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Ketika kita sudah nol semua. Kemarin ada dikatakan merendahkan orang lain ya kan. Mungkin kita sombong, semua itu. Ketika di riset ulang, waktu kita mau memperbaharui hidup kita, dikatakan kita akan tahu kemauan Allah. Orang yang punya pikiran sendiri, cita-cita sendiri, susah ngerti kemauan Allah. Kok ngerti kemauan Allah? Ngerti kemauan pemimpin aja susah yang kelihatan. Apalagi Allah yang gak kelihatan. Mengerti keinginan, kemauan suami atau istri aja susah. Kan kita suka mau menang sendiri kan. Nah susah ngerti kemauan suami. Apalagi kemauan Allah. Tetapi Tuhan bilang ketika kamu membiarkan Allah memproses hidupmu menjadi baru, maka nanti kamu akan mengerti kemauan Allah. Dan bukankah itu yang kita inginkan? Kita ngerti kemauan Allah. Banyak orang bilang saya nggak ngerti. Ya makanya kalau nggak ngerti itu belajar supaya membiarkan diri kita diproses sama Allah. Dan Allah itu kalau memproses terserah dia, mau-maunya dia. Tetapi yang pasti dia akan membawa kita untuk sampai kita mengerti apa yang baik, yang menyenangkan dan yang sempurna. Mari kita belajar membiarkan diri kita. Nih ya, saya ini kalau istri mobil senengnya cepet, maunya ngebut. Suami saya suka diomong sama langganan kliennya dia. Pak, itu istrinya ngebut aja kalau naik mobil. Jadi saya ini kalau pergi sama suami saya jadi ngebut. Suami saya itu orang yang kalem sekali. Nanti kalau sudah, kok kamu cepat sekali sih tadi naik mobil? Sebelah saya nggak sabar. Saya begitu. Coba nyalip coba. Ini coba bisa gitu-gitu. Tapi dari situ saya belajar. Suami saya kalau jawab begini, ya cepet-cepet, beda juga gak lebih dari 5 menit. Tiap kali dia ngomong begitu, lama-lama saya ngeh. Iya ya, mau cepet-cepet itu apa, buat apa? Cepet-cepet juga beda paling 5 menit. Konsep berpikir itu memperbaharui saya. Bukan suami saya merubah, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Saya merenungkan sendiri. Dia nggak bilang gini, sudah biarin pelan-pelan aja. Enggak, dia bilang ya paling-paling 5 menit bedanya. Dia ngikutin, cepat ngikutin saya. Apalagi kalau saya naik mobil sendiri, dia di belakangnya. Dia bilang, waduh katanya, kalau ngikutin tuh cepat sekali. Sampai saya nggak boleh meleng ke kiri atau ke kanan, tahu-tahu amblas sayanya. Kalau pergi ke Gracia sendiri-sendiri. Nah, saya sedang mengatakan di sini bahwa pribadi kita harus siap untuk dibentuk. Saya orang yang gak sabar sama ART, nah, sebutan ART ingat gak tadi malam? Asisten rumah tangga. Ya. Nah, saya suka gak sabar. Nanti suami saya bilang gini, kalau dia pinter kan dia jadi sekretaris. Nah, gitu. Lama-lama saya ngerti juga, iya ya gak bisa. Kenapa seringkali terjadi itu? Karena kita berpikir dia itu kayak kita. Kita mau begini dia kayak kita, nggak bisa. Tetapi ketika waktu demi waktu itu terjadi dalam hidup saya mulai belajar memahami orang lain. Oh iya ya,
oh iya ya, dan itu berubah terus. Walaupun sampai sekarang belum sempurna, masih banyak yang diproses. Tetapi saya mengerti, ketika sisi pribadi saya untuk mencapai pergerakan hidup yang terus move on, itu harus diberesin di sini. Selama kita tidak beresin yang ada di sini, maka kita tidak akan pernah move on. Kita hanya ada di tempat. Contoh simple, gak ada di ayatnya tapi kita buka Mazmur 112 ayat 5. Mazmur 112 ayat 5, tadi saya belum kasih, cuma tadi saya ingat aja tiba-tiba. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Siapa yang pengen hidupnya mujur? Kita semua kan? Ya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, banyak, bisa. Dan yang memberi pinjaman, bisa, ya kan? Kita bisa kasih pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, susah. Susah. Urusannya kita, pokoknya pengennya kita. Satu ketika ada seorang anak gak bisa tes. Kenapa nggak bisa tes? Semua kami itu di sekolahan ada yang namanya boarding pass. Jadi ketika dia mau ikut tes, boarding passnya itu harus lulus dulu. Semua nilai-nilai tugas-tugas sudah dijalani anak itu, plus di bawahnya administrasi. Jadi administrasinya juga beres. Anak ini bisa melewati dari akademisnya, tapi adminnya belum selesai. Jadi anak ini tidak bisa ikut tes. Biasanya kami itu kan pakai ini ya, digital begini. Jadi orang tua udah tahu saya masih ngutang berapa sama sekolah itu udah tahu, nggak usah tanya. Karena di situ pasti tercantum kurangnya apa. Misalnya masih kurang uang 1 juta, 1 juta itu duit apa saja ada. Mungkin uang buku, mungkin uang sekolah, mungkin uang gedung. Ada perinciannya, nggak perlu tanya. Tapi ini anak benar-benar gak bisa. Ya mungkin keadaan orang tuanya lagi gak ada duit. Anaknya gak bisa tes, orang tuanya datang. Miss, kenapa anak saya dijegal? Dijegal? Loh, kenapa? Gak bisa ikut tes? Lah yang ngejegal kan bapaknya sendiri, wong gak bayar. Otomatis itu secara otomatis ketika dia masih punya dari boarding pass masih belum hijau semua, nanti di komputernya di mereka masing-masing, di HP mereka masing-masing anak itu merah karena belum hijau gitu. Jadi nggak bisa ikut tes secara otomatis, tapi marah. Tahu nggak Miss? Duit itu urusan saya, sekolah urusan anak. Biarin anak sekolah, duit ya urusannya saya. Saya mau katakan, itu orang yang tidak melakukan urusannya dengan sewajarnya. Karena ketika masuk sekolah selalu ada kesepakatan orang tua dengan yayasan. Kesepakatan bayar uang sekolah berapa, bayar ini berapa, semua ada kesepakatan dan dia tanda tangan. Tetapi dia marah ketika anak gak bisa tes karena itu kan urusan akademis anaknya. Urusan bayar saya, perkara saya belum bayar itu urusan saya sama sekolah. Gak boleh jegal anaknya. Banyak kita melakukan urusan tidak wajar dan dikatakan hanya orang yang punya urusan melakukan dengan wajar yang akan jadi orang mujur. Kita ingin selalu dapat kemujuran, tapi lakukan urusan kita dengan sewajarnya. Satu ketika saya naik mobil, ketutup pintu kereta. Ya udah dong, diem aja gitu. Kan biasa orang naik motor, nah ini yang naik motor nih. Naik motor kan nyelap gitu. Entah gimana dia nyelap, ini mobil saya berhenti. Dia kesenggol mobil saya, dia tendangin ban saya, dia melototin saya. Katanya gitu. Loh saya bilang, saya itu lagi diem loh, nungguin kereta. Dia nyenggol sendiri, dia marah, dia tendang-tendang ban saya sambil dia tuding-tuding saya. Wajar nggak? Nggak wajar. Cuma saya bilang begini, bersyukur dia yang melakukan urusan tidak wajar. Tapi saya tetap jadi orang mujur karena saya melakukan yang wajar. Saya kan gak tabrak itu pintu kereta. Ya kan? Tapi kita seringkali lupa melakukan yang tidak wajar.
Semua minyak satu-satu, jangan ambil 2. Saya tidak tahu loh, saya nggak nuduh. Kemarin ada yang ngambil 2 apa enggak? Kayaknya enggak, karena goodie bagnya gede, jadi kelihatan. Ya kan? Coba kalau dibagi kecil-kecil, pet. Bisa masuk dompet 3, 4 gitu ya. Loh, orangnya segini kok minyaknya banyak. Nah misalnya, tapi kalau kemarin nggak ada. Pasti nggak ada yang di tempat ini. Semua adalah orang-orang wujur yang melakukan sewajarnya. Amin. Ya. Tapi itu sisi pertama dari kita mengikuti tahun pergerakan adalah ketika kita melakukan urusan sewajarnya, ketika pribadi kita dibentuk. Dan Tuhan mau supaya kita dibentuk pribadinya. Jadi kalau kita sedang ketemu dengan orang aneh itu ya suka lakukan yang kita nggak srek gitu ya. Biarkan saja. Mungkin jangan-jangan Tuhan pakai dia untuk membentuk hidup kita. Supaya kita, karena tadi seperti di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, kita harus berubah. Berikan kesempatan Tuhan mengubah kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biarkan Allah mengerjakan di dalam kita, membentuk perubahan dalam kita. Makin lama kita makin oke. Saya punya guru yang dulu bersama-sama saya di sekolah yang lama. Tiba-tiba nggak saya ajak loh. Tiba-tiba dia ikut setelah Terang Bangsa buka 2 tahun apa kalau nggak salah dia pindah ke sini. Dan dia bilang begini sama saya. Untung bilangnya itu baik. Aduh Miss itu berubah banget ya di Terang Bangsa sama di negara tetangga. Kenapa? Dulu kami itu kalau Miss datang, wih takut semua. Langsung semua diberes-beresin. Wah katanya karena Miss akan koreksi, akan ngomong begini gitu. Tapi sekarang berbeda. Oh sekarang saya nggak koreksi. Enggak, cara ngomongnya pun berbeda. Bersyukur saudara-saudara. Berbeda positif loh, bukan negatif. Tapi itulah pembaharuan budi dari hati kita. Untuk tahun pergerakan kita harus berubah dari hati kita. Nah yang kedua, sisi yang kedua adalah perjalanan hidup. Kita diubah, karakter kita diubah. Cara berpikir kita berubah. Sikap kita berubah. Sekarang perjalanan hidup di tahun pergerakan. Kita buka Yesaya 30 ayat 20. Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Lanjut. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dalam perjalanan di tahun pergerakan ini, Tuhan akan menjadi pengajar buat kita. Dia akan mengajari kita cara kita berjalan. Mau belok kanan atau belok kiri. Mau melangkah maju atau sebentar berhenti sebentar. Tapi ada sebuah pergerakan yang Tuhan mau tuntun dalam hidup kita. Jadi kita gak boleh maunya sendiri. Tuhan akan bilang belok kanan, kita harus belok kanan. Belok kiri, kita harus belok kiri. Walaupun dikatakan roti dan air serba sedikit. Rasanya kok gak leluasa kita punya. Kita pas-pasan. Tapi Tuhan akan jadi pengajar yang tidak menyembunyikan diri. Dia akan terus menuntun kita. Walaupun sepertinya pas-pasan. Kita kan pengen, Tuhan kasih tunjuk dulu dong. Saya kemana baru saya jalan. Enggak, sama Tuhan itu step by step. Dan ketika kita mendengar Tuhan bilang kiri, kanan, jadi semua. Dan kalau kita memasuki tahun pergerakan seperti itu, kita akan melihat Tuhan itu mengerjakan yang ajaib. Walaupun pengetahuan kita sedikit, walaupun roti kita ngepas, walaupun kita sepertinya gak ngerti apa-apa, tapi Tuhan itu kalau ngajari selangkah demi selangkah. Yesaya 28 ayat 21 mengatakan demikian.
Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Tadi malam kita sudah lihat ya di sini tabut ditaruh, bagaimana anggur. Saya cuma mikir begini, mungkin ya kalau Tuhan nyuruh naruh di sini, kayaknya ada orang yang ragu-ragu kali ya. Tapi mudah-mudahan yang di sini tidak ada. Ganjil sekali, masa anggur tiba-tiba keluar madunya? Aneh, perbuatan Tuhan itu bisa aneh. Waktu pertama kali saya yakin ketika Ibu Nani dapat firman untuk membuat taman Tuhan, tidak pernah terpikir seperti sekarang ini terjadinya. Cuma buat taman untuk kita berdoa, untuk kita menyembah, untuk menjadi tempat di mana hadirat Tuhan hadir, dan tidak pernah kita pikirkan bisa tiba-tiba keluar minyak, bisa minyak urapannya ada darahnya, bisa ornamen-ornamen plastik semua bisa keluar minyaknya. Aneh sekali, memang ganjil perbuatan Tuhan, ajaib pekerjaan Tuhan. Tapi tidak dari ujung-ujung 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun itu tiba-tiba Tuhan bilang gini, hambaku Ibu Nani, kamu bikin taman Tuhan ya, nanti akan keluar dari pohon plastik minyak-minyak. Gak ada, saya pikir kalau firmannya begitu pasti cepat-cepat kita sudah bikin rantang untuk baskom, untuk muadahin ya, cepat-cepat gitu kan. Tidak tahu, tiba-tiba keluar, ditadahin di sini, di situ yang keluar, di sana, di situ tadahin, sana yang keluar, tiba-tiba keluar, aneh. Dan itu adalah ketika kita membiarkan perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ke kanan, ke kiri, maju. Tuhan nanti akan bukakan. Orang Kristen seringnya kepengen, ya udah tak Tuhan, apalagi sesudah ini Tuhan. Kan begitu, saya punya pembantu dulu pinternya luar biasa. Saya itu tidak bisa masak tapi senang beli buku resep. Kalau saya mau bikin sesuatu, saya gak kasih tahu dia. Sebab kalau kasih tahu dia saya bikin bahan-bahan, tiba-tiba dia udah ngawur bikin segala macam yang dia mau dengan bahan itu. Tapi dia selalu begini, memangnya ibu mau bikin apa? Nantilah, beli bahannya dulu aja. Nanti dia udah tanya penasaran. Karena kita orang Kristen juga sering gitu. Tuhan saya disuruh ini, buat apa sih? Buat apa sih? Kita kan sering kepengen tahu ujungnya. Tuhan gak kasih seperti itu. Karena kalau kita dikasih tahu ujungnya, barangkali kita juga takut. Buka sekolah, ya sudah buka sekolah. Muridnya 57, ya kalau misalnya nombok-nombok kan sedikit. Sekarang muridnya sudah 730, kalau nombok nggak dikit. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan satu ketika kita bisa tetap jadi berkat, tapi nggak usah nombok, ya kan? Tapi Tuhan akan tuntun terus. Kalau enggak ngeri kita. Tapi Tuhan selalu mencukupkan, sekalipun rotimu terbatas, air minummu terbatas, tetapi Dia adalah pengajar yang akan menuntun hidup kita. Mari kita masuki tahun pergerakan ini, membiarkan Tuhan mengoreksi, membentuk, merubah hidup kita. Dan saat terus proses itu terjadi, kita move on dengan Tuhan. Dengan telinga yang mendengar, dengan hati yang percaya. Sampai kita mengerti, itu destiny saya, itu panggilan saya, itu bagian yang memang harus saya kerjakan. Supaya apa? Supaya kerajaan surga nyata di dalam setiap pelayanan, pekerjaan maupun apa yang kita usaha-usaha kita. Itu share saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau dengar kesaksian Ibu Ina tadi, mungkin ada saudara yang mengatakan, kok lama ya, dididik 20 tahun baru dikasih kerjaan lagi, seolah-olah begitu ya.
memang kadang-kadang kita kurang sabar di dalam menantikan pergerakan. Nah, namanya gerakan cepat, harus begini. Apalagi kita kemarin mendengar bahwa tahun depan mungkin bulan Juli itu sudah masuk masa kesukaran. Ini kejar. Kejar itu wajib. Cuman jangan sampai mengejar sesuatu hal yang tidak ada tujuan. Ya. Kalau kamu mengejar destiny itu wajib. Kejar. Move on. Cuman harus benar-benar punya telinga yang tadi dikatakan hendaklah engkau dipimpin ke kanan atau ke kiri. Ya. Kita perlu percepatan, kita perlu akselerasi. Cuman harus dalam track yang berasal dari Tuhan. Jangan nabrak-nabrak saudara. Kalau pengen cepat nanti akhirnya ketabrak. Ya. Tapi kalau kita berjalan dalam rule-nya Tuhan, cepat, kita sudah tahu ini jalannya, ya kita harus cepat. Tapi kalau belum tahu jalannya, ya pelan-pelan sampai kita tahu, oh ini jalannya. Nah kita berjalan dalam track-nya Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk banyak anak-anak-Mu yang belum kembali ke kota masing-masing. Dan saat ini masih ada di tempat ini. Kami boleh masuk dalam session lagi Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semua akan ketemu dengan Engkau di taman-Mu Tuhan. Di tempat ini kami ketemu dengan Engkau. Di taman akan lebih intim lagi kami akan bertemu dengan Engkau. Untuk Engkau memberikan banyak direction untuk kami. Untuk lari, untuk mencapai destiny kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sudah membekali kami sebelum kami melakukan semua pekerjaan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah melihat akan segala sesuatu, cara kerja-Mu. Dan hari ini hidup kami sudah di-reset kembali. Putih kembali Tuhan, biarlah hari-hari yang ada di depan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengotori akan segala sesuatu. Berapa banyak dalam hidup kami yang menyakitkan hati-Mu. Kalau Engkau sudah membersihkan, buat kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kebaktian kemarin Engkau membuat semua kami sudah ada di tempat ini baru Kau turunkan hujan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat kami pulang hujan sudah berhenti. Engkau sungguh amat ajaib. Engkau sungguh amat luar biasa. Engkau yang melakukan segala sesuatu dan itu membawa kebaikan. Terima kasih karena kami banyak mendengar semuanya diberkati. Kami tahu Tuhan semua mereka sudah sampai di rumah masing-masing yang sudah berangkat pulang kembali tadi malam. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan akan destiny kami untuk kami boleh mencapai sampai garis akhir. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang menghadapi akan perkara-perkara yang perlu penanggulangan dengan cepat Tuhan. Kami berdoa untuk banyak sekali terjadi banjir, ini pun kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, berikan hikmat, berikan kepandaian, berikan kecerdasan, berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan untuk dapat mengatur pemerintahan ini seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sungguh amat sangat baik. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan bangsa kami. Apapun yang terjadi Tuhan, resesi di dunia ini, selamatkan Indonesia. Supaya Indonesia tetap ada kendali daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Saat ini waktunya Tuhan, kami datang kepadamu.
Kami mau minta daya tahan tubuh yang baru. Engkau tahu keadaan saat ini banyak perubahan cuaca, tapi hari ini kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta dan kami terima daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh ini memasuki akan sel-sel dalam tubuh kami. Memasuki akan darah kami. Sehingga menyatu dalam seluruh tubuh kami. Sehingga kami akan merasakan ada suatu kekuatan, kesehatan dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu besar buat kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan Tuhan. Biar sepanjang hidup kami ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita urapi tubuh secara jasmani ini dengan minyak urapan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami Tuhan. Dan menguasai akan mata kami, menguasai telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Biar sepanjang hidup kami hari ini ada dalam kontrol dan penguasaan yang daripada-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, yang kemarin kami sudah akui di hadapan-Mu dan kami minta pengampunan dosa, Engkau sendiri yang membabat habis dan tidak akan tumbuh kembali. Tuhan berkati tangan kami dan berkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini, apa yang kami lakukan perbuat dengan tangan kami, semua ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Sehingga semua berkat yang sudah Kau sediakan buat kami terima dengan utuh. Perjalanan kami, apa yang kami kerjakan hari ini, semua membawa berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.